Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Malam hari ini kita kembali mengkaji perjalanan hidup para pemimpin kita, suri tauladan kita. Kita mengkaji perjalanan hidup tokoh-tokoh Islam yang telah mendahului kita, yang telah mengabdikan hidupnya untuk kejayaan Islam. Malam hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pejuang, tokoh yang telah mencatatkan perjalanan hidupnya dengan tinta emas. Sebagaimana tokoh-tokoh yang telah kita bahas sebelumnya. Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau termasuk sahabat Nabi yang mengenal Islam, yang memeluk agama Islam melalui dakwah seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Bisa dikatakan bahwa Abbad bin Bishr ini merupakan salah satu buah dari buah-buah dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Coba Anda bayangkan keutamaan dan fadilah yang diperoleh oleh Mus'ab bin Umair dari tangan beliau, dari dakwah beliau atas izin Allah. Beberapa, bahkan banyak orang-orang memeluk agama Allah. Bahkan mereka adalah tokoh-tokoh. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai pejuang-pejuang, tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Salah satu buah dari buah-buah dakwah Mus'ab bin Umair adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan bercerita sedikit tentang keutamaan, keistimewaan Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Abbad bin Bishr ini termasuk salah seorang yang pernah mendapatkan pujian dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata ada 3 orang dari kalangan Ansar. Beliau termasuk dari kalangan Ansar. Kalangan Ansar artinya orang-orang yang berdomisili di kota Madinah. Mereka yang bertempat tinggal di kota Madinah, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menyambut kedatangan kaum muhajirin. Kedatangan orang-orang yang berhijrah, mereka sambut dengan penuh kehangatan dan mereka memberikan harta mereka kepada kaum muhajirin. Itu orang-orang Ansar. Kata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, 3 orang dari kalangan Ansar, kesemuanya dari Bani Abdul Ashhal, yang tidak ada satu orang pun memiliki kelebihan di atas mereka. Tidak ada seorang pun yang memiliki kelebihan di atas mereka dari kalangan Ansar. Yang pertama adalah Sa'id bin Mu'adz.
Sudah kita kaji perjalanan hidupnya. Yang kedua adalah Abbad bin Bishr, yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sedikit berbicara tentang keutamaan, keistimewaan, keunggulan, dan keteladanan dari Abbad bin Bishr, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bahwa Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr, mereka pernah bertamu atau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu keadaan sangat gelap gulita. Ya, karena pada saat malam hari keadaan sangat gelap gulita. Tatkala keduanya kembali meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata salah satu tongkat dari mereka berdua itu mengeluarkan cahaya. Tongkat mereka bercahaya, cahaya yang menerangi jalan-jalan mereka. Jadi ketika mereka berpisah dari Nabi, tongkatnya itu bercahaya. Yang mana cahaya ini menjadi penerang jalan yang mereka lalui. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dicatat oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ya. Riwayat yang sahih. Jadi Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudhair, Allah beri karamah. Allah menunjukkan kemuliaan. Apa yang mereka dapatkan itu yang disebut di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai karamah. Karamah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Keluar biasaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Tapi karamah tidak sampai pada derajat mukjizat. Bedanya mukjizat dengan karamah, mukjizat diberikan kepada para nabi dan para rasul. Dan di situ ada tantangan. Tapi karamah hanya diberikan kepada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah adalah mereka yang menapaki jalan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berjalan di jalan beliau, tidak keluar sejengkal pun dari jalan beliau. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada mereka, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Di antaranya Abbad bin Bishr ini. Dan dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya karamah. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, sedikit saya ingin menjelaskan tentang karamah, karena karamah ini pada saat-saat ini, bahkan dari dulu, itu terkadang dijadikan sebagai alat, mohon maaf, untuk menipu manusia. Dijadikan sebagai propaganda untuk mengajak manusia menokohkan atau mengkultuskan seseorang. Diceritakan beberapa keluar biasaan tentang sosok tertentu yang mana ini agar orang menjadi pengikutnya, menjadi kelompoknya. Ini hati-hati juga. Karamah itu ada. Dan karamah itu diberikan kepada wali-wali Allah. Dan tidak semua wali-wali Allah itu diperlihatkan karamahnya. Dan tidak semua orang yang memiliki kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa, itu adalah karamah. Lihat dulu siapa orangnya. Kalau ada orang tidak pernah sholat, ternyata bisa umpamanya berjalan di atas air.
Orang tidak pernah sholat, tiba-tiba ngawang, terbang. Itu namanya bukan karamah. Itu adalah bantuan iblis, atau itu disebut dengan istidraj. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengingatkan kita dalam masalah ini agar berhati-hati. Kata beliau rahimahullah, jika engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air, kata Imam Syafi'i, maka jangan cepat-cepat engkau membenarkan dia, melabeli dia sebagai wali Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, perlihatkan atau lihatlah perilakunya, sikapnya, kehidupannya, apakah sejalan dengan tuntunan Quran dan Sunnah atau tidak. Apakah sejalan dengan tuntunan Quran dan Sunnah apa tidak? Kalau dia tidak sejalan dengan tuntunan Quran dan Sunnah, apa yang terlihat darinya dari hal-hal yang luar biasa itu bukan merupakan karamah. Ya. Dan karamah ini sekali lagi bukan keharusan bahwa seorang itu disebut dengan wali. Banyak wali-wali yang tidak diperlihatkan oleh Allah karamahnya. Cukuplah karamahnya adalah keistiqamahan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan sekali lagi karena penceramah ini saya, ya, hamba Allah yang dhaif ini pernah mendengar. Ya, bahkan pernah melihat di medsos itu, Masya Allah, ada seorang penceramah yang mengatakan si fulan itu bisa sudah berkali-kali mimpi melihat Allah. Ya Allah. Mimpi melihat Allah katanya. 7-8 kali melihat Allah. Ya akhi. Melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada manusia, baik dalam mimpi atau apapun. Tidak mungkin ada manusia melihat Allah. Alasannya ini karamah. La. Ada lagi yang berkata, si fulan setiap malam bermimpi dengan Nabi. Setiap malam. Dan setiap ada masalah dia konsultasi langsung dengan Nabi. Ya akhi, wali Allah itu kalau bermimpi, mimpi yang luar biasa, dia tidak akan mungkin cerita-cerita kepada orang lain. Tidak ada wali Allah yang menampakkan, menceritakan karamahnya kepada pihak lain. Abbad bin Bishr, Usaid bin Hudayr tidak menceritakan dengan sendirinya, tapi ceritakan oleh sahabat yang melihat. Jadi hati-hati dengan karamah. Kita kembali kepada kehidupan Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, di antara keutamaannya, beliau ini dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat-sangat cinta dengan Al-Quran. Sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Al-Quran. Dan kebersamaannya dengan Al-Quran ini diwujudkan dalam bentuk bacaan-bacaannya, solat-solatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud di rumahku. Lalu Nabi mendengar suara Abbad bin Bishr. Karena rumahnya Nabi dengan masjid itu berhimpitan, berdempetan. Nabi mendengar suara atau bacaan Al-Quran dari dalam masjid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ini suara, apakah itu suara Abbad bin Bishr?" Apakah itu suara Abbad bin Bishr? Kata Aisyah, "Na'am." Iya ya Rasulullah. Aisyah mengenali suara Abbad bin Bishr. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, ampunilah Abbad bin Bishr. Mendapatkan doa dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa beliau mustajab. Doa beliau mustajab. Nabi mendoakan Abbad bin Bishr. Dan kecintaannya kepada Al-Quran
kenikmatan yang dia rasakan ketika membaca Al-Quran, yang mana dia baca di dalam salat-salatnya, terutama tahajud, di dalam salat malamnya. Ini juga diceritakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Jabir bin Abdullah berkata, beliau bercerita tentang Abbad bin Bishr ketika pulang dari perang Dzatur Riqa'. Ketika mereka pulang pada suatu malam, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk beristirahat. Memerintahkan mereka untuk beristirahat. Dan ketika kepulangan mereka dari perang tersebut, Nabi tahu ada salah seorang dari orang-orang atau musuh-musuh Allah itu yang mengikuti, yang ingin balas dendam karena istrinya ditawan. Maka ketika Nabi beristirahat di satu lembah, Nabi pun berkata atau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Man yahrusuna hadhil laila?" Siapa yang mau menjaga kami di malam hari ini? Ini Nabi menjalankan hukum apa? Sunnatullah yang berlaku di atas muka bumi ini. Sekalipun beliau adalah Rasulullah, di sekelilingnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan mereka dalam kondisi pulang dari pertempuran, tidak kemudian membuat mereka itu tidak bersandar kepada, tidak melakukan sebab-sebab yang harus mereka lakukan di dunia ini. Ingin terhalang dari panah musuh, ya harus berjaga. Tidak kemudian silakan tidur, kita kan wali-wali Allah. Tidur aja kemudian pasti Allah menjaga kita. Lah, Allah pasti menjaga kita selama kita bergantung kepada Allah dan ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Tidak sebagaimana saudara-saudara kita pada hari ini. Ya. Kita kan hamba-hamba Allah. Orang kalau sudah masuk ke masjid, insya Allah aman dia dari penyakit, aman dari manapun. Lah ya, aman dari penyakit ikhtiar. Hindari, jaga kesehatan, bukan kemudian hanya sekedar kita minta kepada Allah selesai semua, tidak, harus ada ikhtiar. Nabi SAW berikhtiar. Kata Nabi, siapa yang menjaga kita? Siapa yang menjadi penjaga di malam hari ini? Yang menjaga kita dari serangan musuh. Apakah Nabi tidak berdoa dalam tidurnya? Berdoa pasti. Sahabat semua berdoa. Tapi sekali lagi, segala sesuatu itu harus dihadapi dengan apa? Dengan ikhtiar yang memang itu diperlukan di dalam menjalani, yang itu memang diperlukan dalam kehidupan di dunia ini, yang sering saya katakan sebagai sunnatullah fil hayah. Yes. Jadi aturan Allah atau undang-undang Allah dalam kehidupan ini. Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang menjaga kami? Lalu salah seorang lelaki dari kalangan Muhajirin dan seorang lagi dari kalangan Ansar menawarkan diri seraya berkata, kami ya Rasulullah. Ya. Kami ya Rasulullah. Siapa dua orang ini? Dua orang ini yang pertama adalah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah Abbad bin Bishr. Keduanya spontan menerima tawaran Rasulullah. Kami ya Rasulullah yang akan menjaga. Tatkala keduanya menuju tempat yang dimana di situ sebagai tempat untuk menjaga, Ammar atau Abbad bin Bishr bertanya kepada Ammar bin Yasir, kamu mau jaga, kita bagi malam hari ini dengan dua bagian. Satu malam, sebagian malam kamu yang menjaga, sebagian malam yang lain saya menjaga. Jangan dua-duanya menjaga. Jadi ada waktu untuk istirahat. Abbad bin Bishr bertanya, kamu mau menjaga di awal atau di malam yang kedua? Kemudian Ammar menjawab, saya menjaga di akhir saja. Kamu dulu yang menjaga. Kamu dulu yang menjaga, kemudian bangunkan saya, nanti saya menjaga di
di bagian akhir malam ini. Maka tidurlah Ammar bin Yasir. Dan apa yang dilakukan oleh Abbad? Dia menjaga, namun dia tidak berdiam diri. Karena cintanya Abbad bin Bishr ini dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan salat, maka beliau pun bangkit dan beliau pun melaksanakan ibadah salat di saat itu. Beliau melaksanakan ibadah salat. Dan ternyata di tengah-tengah ibadah salatnya, ternyata ada pengintai, ada musuh yang mengintai dan melemparkan tombaknya ke Abbad bin Bishr, mengarahkan anak panahnya, melemparkan anak panahnya ke Abbad bin Bishr. Dan subhanallah, anak panah tersebut tertancap di tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Abbad bin Bishr? Dia pun melepaskan anak panah tersebut, dia letakkan, kemudian dia tetap melanjutkan salatnya. Dia yakin bahwa itu hanya sekedar anak panah, dia tidak mungkin anak panah itu menyasar ke tubuh-tubuh yang lain. Pasti menyasar ke dia. Karena dia berada di satu tempat yang mana tidak mungkin dilewati. Anak panah itu dilemparkan atau dipanahkan kepada Abbad bin Yasir mengenai salah satu anggota tubuhnya, dia lepas. Kemudian dia tetap melanjutkan salatnya. Di panah yang kedua kalinya dan mengenai Abbad bin Bishr, namun dia pun melakukan hal yang sama, dicabut kemudian dilanjutkan salatnya. Sampai di panah yang ketiga kalinya, Abbad bin Bishr pun tetap melanjutkan salatnya, tetap melanjutkan tahajudnya, sampai dia selesai melaksanakan ibadah salatnya, kemudian dia membangunkan Ammar bin Yasir. Dia membangunkan Ammar bin Yasir, kemudian dia mengatakan, "Ya Ammar, aku sedang terluka dan tidak mungkin bisa bergerak." Ammar pun berkata, "Kenapa dari tadi engkau tidak membangunkan kami?" Ammar melihat darah mengucur, mengalir dari tubuh seorang Abbad bin Bishr. Apa kata Abbad bin Bishr? "Saya sedang membaca Al-Quran. Saya sedang membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dan aku tidak ingin memotong bacaanku ini sebelum saya menyelesaikannya. Dan kalau seandainya saya wafat tanpa memotong surat yang saya baca ini, lebih aku sukai daripada saya potong pada saat saya membaca Al-Quranul Karim." Maka Ammar pun bangkit dan Ammar pun mencari orang tersebut, larilah orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan salah satu cerita yang menunjukkan bagaimana orang-orang saleh, tokoh-tokoh Islam, itu selain mereka berjuang di jalan Allah, fursanu fin nahar, mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di siang hari, di malam harinya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka gunakan malam-malam hari mereka untuk beribadah kepada Allah, bermunajah, memohon kepada Allah, bahkan di kondisi yang sebetulnya kita bisa menilai bahwa kondisi tersebut adalah kondisi di mana tenaga sudah berkurang. Tapi karena cintanya mereka kepada Allah, cintanya mereka kepada Al-Quran, mereka lebih senang membaca Al-Quran, rindu dengan Al-Quran daripada menidurkan tubuh mereka. Sekalipun mereka setelah itu tidur. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr. Dan ini kriteria atau sikap yang selalu kita baca dalam perjalanan hidup para pejuang-pejuang. Mereka tidak hanya tangguh di medan perang, tapi mereka juga tangguh di malam hari. Mereka gunakan malam-malam hari mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari itu sedikit sekali tidur. Demikian pula Allah berfirman tentang hamba-hambanya yang saleh.
hamba-hamba yang akan mendapatkan syurga Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, junub, lambung-lambung mereka menjauh, terjauhkan dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya mereka tidak tidur. Ada waktu-waktu di malam hari mereka gunakan untuk meninggalkan tempat tidur mereka dalam rangka yad'una rabbahum, dalam rangka mereka bermunajah, beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, yang mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah karena rasa takut kepada Allah, wa tama' dan rasa harap, rasa ingin untuk mendapatkan rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyisihkan sebagai rezeki yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka sisihkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin. Dan betapa perlunya kita pada saat ini untuk membangunkan diri kita salat di malam hari. Betapa butuhnya umat Islam pada saat ini. Yang kita merasakan kelemahan. Kita merasakan ada ada ujian yang bertubi-tubi yang kita rasakan pada saat ini. Maka salah satu cara kita menghadapi berbagai macam ujian dan salah satu cara kita mohon kepada Allah agar diangkat ujian tersebut, bangunlah di malam hari. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sumber kekuatan tokoh-tokoh Islam. Waktu-waktu malam mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kekuatan seorang hamba itu yang paling menentukan adalah kekuatan rohaninya. Orang bisa mampu menjadi orang-orang kuat itu karena kuatnya iman. Orang yang beriman rohaninya kuat, kokoh. Bahkan dalam kondisi lemah pun dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Abbad bin Bishr pun mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selalu yang menjadi karakter mereka, pejuang bersama Nabi, pembela Nabi. Dan sekali lagi bukan hanya berjuang di siang hari, di malam harinya pun mereka berjuang melawan nafsu mereka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abbad bin Bishr sebagaimana sunnatullah yang berlaku di atas muka bumi ini, kullu man 'alaiha fan, setiap apa yang ada di atas muka bumi bahkan seluruh makhluk akan binasa, akan meninggalkan dunia. Demikian pula dengan Abbad bin Bishr radhiyallahu tabaraka wa taala an. Beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia pada peristiwa perang Yamamah. Perang untuk menumpas kelompok Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini pengaku nabi palsu. Dia punya kelompok, dia punya kekuatan untuk merusak Islam. Maka kelompok ini salah satu yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan Abbad bin Bishr pun ikut serta dalam peperangan tersebut dan beliau syahid di dalam medan tempur tersebut. Dan sebelum beliau dijemput oleh ajalnya, sebelum beliau menjadi syuhada, sebelumnya beliau bermimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dia berkata, aku mendengar Abbad bin Bishr berkata, wahai Abu Sa'id, semalam aku melihat seakan langit telah dibuka untukku, kemudian menutupiku. Itu insya Allah, kata Abbad bin Bishr, itu insya Allah tanda kesyahidanku. Dan benar, keesokan harinya beliau bertempur dan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di medan perang. Dan betapa indah dan mulianya
orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minasyuhada'il abrar. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.